pemondokan yang saat ini ada itu kan ada juga yang jauh, Mas. Betul. 13 kilometer. Menurut saya itu terlalu jauh ya, meskipun Kadang-kadang ada jemaah yang saling menolong juga sesama jemaah gitu. Iya. Nah itu yang menariknya, walaupun petugas sedikit tapi sesama jemaah saling menjaga. Iya. Mas Joni gimana Mas Joni? Ya. Ada yang mau tambahin nggak? Kalau saya sih bukan petugas haji, Mas. Iya. Insya Allah tahun depan. Ya, Amin. amin. Tapi mendengar cerita dari Pak Haji Cipta sama Pak Haji Sun ini sungguh mulia ya petugas haji itu ya. Iya. Jadi Benar. mulai dari Indonesianya mereka digembleng itu mentalnya, fisiknya. Kemudian di sana juga tidak hanya mengedepankan diri sendiri tapi melayani jemaah haji, lain ya. jemaah haji yang muda, yang sedang, yang lansia gitu. Jadi semua dilayani oleh petugas haji ini. Justru kita memberikan apresiasi gitu kepada petugas haji yang sekarang maupun yang tahun-tahun sebelumnya, karena tanpa mereka itu mungkin keberlangsungan atau keberlanjutan haji ini tidak akan sukses, karena mereka kan sebagai aspek pendukung gitu. Jadi ya mereka ini patut diapresiasi yang petugas haji. Iya udah. Ya karena memindahkan ratusan ribu orang, ya kan itu biasanya hanya tentara yang biasa begitu ya, terkoordinasi. Ini sipil memindahkan ratusan ribu orang ke satu negara. Tapi jumlah petugas haji dengan jumlah jamaahnya sendiri untuk tahun ini gimana? Jumlahnya sekitar 4.000 ya haji. 4.000. Memang tidak seimbang sih, tapi ya kan tetap kita koordinasi terus. Iya, artinya bisa cukup banyak berarti ya ngejagain jamaah untuk satu orang gitu. Betul. Dan itu kan juga banyak pos ya, tidak hanya menjaga jamaah, ada juga yang medis juga ya. Ada juga yang keamanan dan segala macam. Mungkin ada catatan juga selain lebih baik kan juga ada catatan bahwa kita harus mengakui ya bahwa pemondokan yang saat ini ada itu kan ada juga yang jauh, Mas. Betul. 13 kilometer. Menurut saya itu terlalu jauh ya, meskipun pemerintah menyatakan bahwa tingkat kepuasan jamaah haji yang di pemondokan 13 kilo itu lebih tinggi ya. Cuma menurut saya terutama bagi jemaah lansia meskipun sudah disediakan visa lawat 24 jam itu lumayan jauh gitu ya. Meski kalau ditawari mau yang dekat atau yang jauh, yang mesti yang dekat gitu. Iya. Mungkin alangkah baiknya tahun depan jangan sampai 13 kilo lagi lah. Yang ada posisi tawar lah ya. Tawar 5 kilo maksimal. Jangan jauh-jauh ya. Jangan jauh. 13 kilo itu dari mana itu? Dari Gondang dia kemana itu? Pasar Minggu. Pasar Minggu ya. Iya. Ya, tapi walaupun memang kita petugas sedikit ya Mas ya. Iya. Dibandingkan jemaah, tapi hebatnya orang Indonesia gitu, kepeduliannya sangat tinggi. Jadi saling menjaga gitu, walaupun beda daerah, beda kloter, beda apa. Saya berapa kali itu ketika tugas itu ada jemaah haji yang memberitahu, Pak, tolong Pak, itu ada jemaah yang tersesat di sana gitu, atau Pak, tolong Pak, itu ada jemaah yang kehausan apa gitu. Jadi kadang-kadang ada jemaah yang saling menolong juga sesama jemaah gitu. Nah itu yang menariknya, walaupun petugas sedikit tapi sesama jemaah saling menjaga. Iya. Ya, kalaupun melihat ada tagnya dari Indonesia, bisa tanya kenapa gitu ya. Terus kemudian apa yang bisa dibantu kayak gitu ya. Sama jemaah juga saling support ya. Saling support. Ya. Menarik juga ini. Tapi memang kalau kita lihat ini kan agenda besar ya, terutama untuk Kementerian Haji ya. Ini kementerian yang baru dan agenda besar ini pasti setahun sekali ada nih gitu. Nah, ke depan kira-kira apa yang harus diperbaiki lah dari penyelenggaraan tahun ini? Semuanya nih, termasuk Mas Joni nih, Mas Joni. Ya kan, mudah-mudahan haji ini tahun depan. Amin. Kalau saya yang dirintis tahun ini ya, seperti embarkasi tanpa menginap yang di Jogja ya, Jogja sama satu kali mana itu, yang embarkasi rintisan dari embarkasi perintis. Perintisan. Jadi enggak menginap gitu. Itu cukup bagus. Terus fasilitas fast track yang sekarang disebut Makkah Rauta itu juga bagus. Jadi alangkah baiknya diperiksa di sini, nggak usah diperiksa lagi imigrasi sana gitu ya. Iya. Itu kan ASEAN kalau lama-lama di bandara jam-jam itu kan mending di sini sekalian diperiksa di bandara. Terus juga soal penginapan itu alangkah baiknya yang lebih dekat dari Masjidil Haram, dari Masjid Nabawi, sehingga aktivitas jamaah itu terutama yang lansia bisa lebih enak gitu, meskipun bolehlah dikasih
bis, tapi alangkah baiknya kalau lebih dekat. Itu terus makanan di waktu Armusna ini Arafah, Musdalifah dan Mina ini mungkin ditingkatkan dari 15 mungkin bisa 20 apa 30 kali gitu ya. Jadi itu jadi jamaah udah nggak mikir lagi masalah logistik, nanti makan apa gitu kan. Bawa apa itu sangat krusial. Jadi jamaah bisa fokus ibadah, nggak usah mikir makanan gitu. Menurut saya sih itu Pak, sama sektor kesehatan yang itu kan juga penting, bahwa ditambah lagi dokter-dokter dan pos kesehatan di sana karena itu menyangkut nyawa ya kita. Banyak jamaah yang udah lansia, jadi kalau perlu ya petugasnya ditambah lagi Mas. Itu menurut saya masih kurang proporsinya ya. Iya, benar-benar dengan jumlah jamaah kita ya. Iya. Kalau Mas Cip? Ya, kalau saya sih melihatnya yang perlu diperbaiki ya itu ya kondisi tenda mungkin di Arafah itu juga kalau bisa lebih diperluas lagi gitu ya, biar karena kan jemaah kita kan cukup banyak nih dibandingkan negara-negara lain, kita itu banyak. Untuk info, satu tenda itu berapa jemaah? Beda-beda Mas, ada yang kapasitasnya ada yang sampai 222, ada yang cuman 87, beda-beda memang. Karena kan tergantung tendanya ya. Karena kan Mina itu kan memang terbatas gitu ya. Gitu. Makanya sempat ada tuh Mina Jadid ya dijadikan, tapi kan itu masih menjadi perdebatan apakah itu Mina atau bukan ya. Dan cukup jauh juga jaraknya gitu. Dan kalau bisa sih ada semacam kayak sebelumnya sih tahun 2023 sempat beroperasi tuh mobil golf gitu. Jadi membantu pergerakan jamaah yang kelelahan gitu. Jadi nggak hanya mengandalkan kursi roda. Kalau kursi roda kan butuh manusia juga yang buat dorong. Iya. Itu kalau itu ada mobil golf, jadi pergerakannya cepat. Gitu. Itu sih. Mas. Ya kalau saya sih mewakili suara yang belum berhaji Mas ya. Iya. Jadi, ini penting ini. Jadi mungkin masyarakat atau warga yang belum berhaji ini, pemerintah menawarkan atau mengalokasikan biaya haji yang lebih murah gitu. Jadi biaya haji yang terjangkau, terus cicilan juga yang dipermudah, baik itu oleh kerjasama kementerian maupun dengan perbankan. Kemudian antrian haji yang dipersingkat atau diperpendek. Jadi ini kan misalnya umur 30, nanti nunggu 20 tahun lagi 50 tahun, itu kan cukup panjang. Apakah bisa itu diperpendek waktu antrian itu, jadi supaya tidak yang berangkat ke haji itu orang-orang lansia gitu, jadi orang-orang yang muda, yang memiliki fisik, yang memiliki stamina yang bagus, kesehatan yang bagus gitu. Jadi apakah mungkin, jadi itu mungkin skemanya atau pemerintah bisa dibuat sedemikian rupa, jadi mengakomodasi warga-warga atau masyarakat yang belum berhaji. Betul. Iya, karena kita juga kan sebenarnya pengen ya, masyarakat kita banyak yang sebenarnya pengen haji gitu ya, mampu hajinya, cuman memang waktunya ya pada akhirnya gitu. Karena memang ya tadi ya dengan antrian yang begitu panjangnya ini juga akhirnya mereka berpikir lagi gitu, sampai nggak usianya ke situ kan gitu. Kadang-kadang kan apalagi yang udah umur 50, udah umur 60 gitu kan, terus kemudian nunggu 30 tahun atau 20 tahun gitu. Ini sampai nggak ke sana nih kan gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan ini jadi catatan ya buat pemerintah juga supaya lebih mempersingkat ya tadi ya Mas ya. Supaya Mas Joni juga bisa haji nih insya Allah. Iya. Ya seperti juga pemerintah perlu melobi lagi tuh ke untuk penambahan kota. Penambahan kota itu penting banget. Penting. Dan itu memang harusnya digunakan untuk yang haji-haji reguler ya, penambahan kota itu kan. Iya. Jadi bukan untuk haji-haji khusus malah gitu. Ya kan, karena memang yang menunggu paling panjang itu kan yang haji-haji reguler. Gitu. Dan ini mudah-mudahan suara-suara kita semua ini bisa didengarkan juga ya sama Kementerian Haji. Ada lagi mau ditambahkan mungkin nih kira-kira nih sebelum kita tutup nih? Cukup. Ya mungkin program untuk lansia itu ya dipercepat aja itu. Kan ada prioritas ya. Ditambah kuotanya gitu. Jadi untuk usia yang tadinya misalkan usia 60 sampai 70 nah ini bisa ditambah misalkan dari usia 50. Iya gitu. Sih benar-benar. Karena tadi yang diceritakan Mas Cipto dan Mas Hunu juga butuh fisik yang kuat sebenarnya. Apalagi pada saat di hari puncak haji ya. Karena mobilisasinya tinggi gitu dari Mina, ya kan, terus kemudian jumroh dan segala macamnya itu juga jaraknya cukup jauh gitu kan, terlebih lagi tendanya juga terbatas gitu, tendanya juga jaraknya jauh dan penuh juga satu tenda ya ternyata kan gitu. Dan ini juga kan akhirnya memang butuh kekuatan dan stamina yang maksimal banget, apalagi ditambah dengan cuaca ya tahun ini 47 tahunnya Mas Hunu 49 gitu, artinya memang cuaca juga untuk
haji ini juga untuk beberapa tahun ini memang cukup tinggi berarti ya. Masih di musim panas. Masih di musim panas, benar. Kalau musim dingin beda ceritanya tuh. Ya, terima kasih kawan-kawan semuanya nih. Ini kita mendapatkan insight yang cukup banyak ya terkait soal penyelenggaraan ibadah haji, dan mudah-mudahan juga bermanfaat juga untuk Sobat Sindo semuanya. Kita ketemu lagi di Sindoskop berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.